Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Summa dzakara ma tarattaba 'ala intimasi hadratil qudsi. Kemudian disebutkan akibat-akibat konsekuensi daripada redupnya kehadiran kudus itu, wahya syuhudul khalqi, yaitu karena melihat makhluk, melihat manusia, melihat kekuasaan, melihat perempuan, melihat uang dan sebagainya, dunal haqqi, dengan tidak mampu melihat Allah, melihatnya yang fisik saja. Ketika kita sedang dalam keadaan susah, kepada siapa kita minta tolong? Ya dalam pikirannya mencari teman yang kaya, mencari teman yang punya kekuasaan. Tidak akan pernah mencari yang maha kuasa, tidak akan mencari yang cari maha kuasa, nggak terpikir ke sana. Fanadhara al-ihsana minal makhluqin. Jadi setiap ketika ada solusi penyelesaian, menyelesaikan persoalannya, ya ujung-ujungnya ya karena dibantu oleh orang. Walam yashhadu min rabbil alamin, dia tidak pernah merasakan bahwa pertolongan-pertolongan yang dia terima selama ini tidak pernah dia melihatnya dari Allah. Ini satu sisi orang yang menerima kebaikan, yang berbuat baik lebih jahat lagi, dan akhirnya kebaikan-kebaikan apapun yang diberikan kepada orang lain itu tidak murni dari hati nuraninya, enggak, menghutangi, dan suatu ketika akan diungkap kembali kok. Kamu pernah nggak diundat oleh orang yang dulu pernah menolong kamu? Kenapa? Kecewa dia kan menolong kamu. Kalau begitu dia itu tidak menolong kamu, tapi dia menolong dirinya sendiri untuk meningkatkan prestasinya, meminta penghargaan. Kalau saya katakan beginilah, mungkin tidak dikatakan, tapi dengan ucapan-ucapannya seperti kacang melupakan kulit, seperti air susu dibalas dengan air tuba, seperti menolong anjing terjepit dan sebagainya. Itu ungkapan-ungkapan kekecewaan semacam itu. Artinya kalau saya katakan begini, ini pertolongan saya, ini kebaikan saya, nggak ada urusan dengan Tuhan, dan kamu berterima kasih kepada saya, bukan kepada Tuhan. Tuhan di mana kebaikan? Ini kan darah keringat saya. Nah, seperti itulah. Jadi artinya begini, di mana nilai kebaikanmu ketika engkau meminta orang berterima kasih kepada dirimu? Saya baru yakin bahwa Anda baik ketika berbuat baik kepada orang, sekaligus mengajak orang untuk berterima kasih kepada Allah. Ya. Jadi semua apapun yang kita lakukan hendaknya satu, untuk memberikan pembelajaran kepada orang akan hebatnya Allah, bukan untuk menunjukkan hebatnya aku. Begitu Anda berbuat baik untuk menunjukkan kehebatanmu, inilah yang disebut dengan high treason, pengkhianatan besar terhadap ketuhanan. Kalau orang berkhianat itu dapat pahala, dapat siksa. Saya tidak yakin Allah akan membalas kebaikan mereka kok. Dasarnya apa? Baru kebaikan kalau engkau berbuat menolong orang siapapun dalam rangka memperkenalkan orang kepada Allah, bahwa Allah itu hebat loh. Kita tidak pernah merasa bahwa ketika menolong orang kita meneruskan kebaikan Allah, hanya sebagai perantara. Kita ini hanya sebagai tukang pos, hanya kurir, hanya teller, hanya memberikan uangnya orang kepada orang lain. Ya ketika Anda melipat Allah, menyembunyikan Allah, Anda bukan berdakwah kepada orang untuk mengabdi kepada Allah, tapi Anda ingin orang mengabdi kepada Anda. Anda sekarang sudah menjadi, engkau wahai hambaku, sejak sekarang engkau adalah pesaingku. Nah ini dosa-dosa besar semacam ini kan hampir tidak dirasakan. Karena apa? Kebaikan.
Ya seperti itulah kira-kira. Dan ini bahwa sesungguhnya kita ini selama ini mengabdi, selama ini kita beribadah dengan klaim-klaim yang begitu mudah untuk Allah, untuk Tuhan. Tuhan yang mana? Ternyata Tuhan yang kau sembah ada di dalam dirimu sendiri kok, nafsumu itu. Lah makanya afara'aita alladzi takhadha ilahahu hawahu. Tahu nggak terlalu banyak orang yang menuhankan dirinya sendiri. Siapa aku? Siapa berani aku? Kan begitu. Jangan-jangan ketika orang berbuat jahat lalu dia bertobat, meminta ampun, ngerasa bersalah, mungkin lebih baik daripada menolong orang tapi dia dengan bangganya sebagai pahlawan menolong orang dan menuntut balas budi dari orang lain. Karena orang berdosa menyesali, minta ampun, statusnya masih hamba yang bersalah. Tapi kalau berbuat baik lalu dengan kebanggaannya dan kesombongannya memperbudak orang lain, ya suruh mengabdi kepada dirinya, dia itu bukan hamba yang bersalah, seorang pengkhianat. Itu namanya high treason, pengkhianatan besar.